Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Oke, kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana sih cara menentukan daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear dua variabel ya. Ini merupakan matematika wajib kelas 11 IPA dan IPS. Oke. Ya, ini bab pertama ya yang akan kita pelajari. Oke, karena di tugas kalian diminta untuk menggambar ya, menggambar bagaimana caranya. Nah, saya akan menerangkan. Oke, yang pertama ya, jika kita punya soal ini ya, 5x ditambah y lebih dari 5 dan 5x ditambah 4y kurang dari atau sama dengan 20. Apakah yang ditanyakan daerah penyelesaiannya bagaimana? Oke, langkah pertama ya, kita tentukan dulu titik perpotongan terhadap sumbu X ya. Seperti kalian ketahui ya, yang sumbu tegak ini adalah sumbu Y, sedangkan sumbu mendatar ini adalah sumbu X. Oke, sumbu X, titik itu akan berpotongan terhadap sumbu X jika Y atau titik Y nya ini sama dengan 0. Demikian sebaliknya, jika berpotongan terhadap sumbu Y maka X nya yang 0. Oke, nah seperti ini ya, kita satu-satu ya. 5x plus Y sama dengan 5. Loh, kenapa sama dengan, Bu? Padahal di sini lebih dari. Kita umpamakan dulu ya, kita umpamakan dulu sama dengan 5 supaya gampang. Ini sumbu, ini titik X nya, ini titik Y nya ya. Jika X nya 0 ya, jika X nya 0, kamu perhatikan, jika X nya 0 sini ya, jika X nya 0, Y nya itu berapa ketemunya? Berapapun kali 0 pasti hasilnya 0 ya. 0 ditambah Y sama dengan 5, berarti Y nya adalah 5. Kemudian, Bu, bagaimana kalau Y nya yang 0? Artinya apa kalau Y nya 0? Nah, berarti dia berpotongan terhadap sumbu X. Oke, kita cari. Berarti nilai X nya berapa kalau Y nya itu 0? Nah, 1 ya. Jadi titik perpotongannya, jika X nya itu 1 maka Y nya 0. Jika X nya 0 maka Y nya 5 lah. Ini adalah yang dinamakan dengan titik perpotongan. Paham ya? Kemudian selanjutnya, pertidaksamaan 5x plus 4y kurang dari atau sama dengan 20. Sama ya. Bagaimana? Kita cari dulu. Loh, ini kok bisa X nya 0, 5. Nah, seperti tadi tuh ya, bahwa jika X nya 0 ya, jika X nya 0 maka Y nya berapa? Berarti 4Y sama dengan 20. 20 dibagi 4 adalah 5. Maka titiknya adalah 5 ketika X nya 0. Kalau X nya 0 berarti berpotongan terhadap sumbu Y ya. X nya 0 berpotongan terhadap sumbu Y. Oke. Sekarang ini Y nya 0 berarti dia berpotongan terhadap sumbu X. Tapi kok bisa 4? Dari mana? Nah, kita cari. 4, 0 sama dengan 20. Berarti 5x sama dengan 20, X-nya adalah 4. Jadi diperoleh titiknya 0,5, 0,5 dan 4,0. 0,5 dan 1,0. Nah, kemudian dari titik-titik ini kita buat grafiknya ya, garis lurusnya. 0,5 berarti di sini ya posisinya 1,0. Kita hubungkan ya, kita hubungkan. Nah, ada perbedaan ya. Kalau tidak ada sama dengan, berarti garisnya putus-putus ya. Garisnya, gambar garisnya putus-putus. Kalau apa? Kalau tidak ada sama dengannya ya, nih putus. Bagaimana kalau, nah ini kurang dari atau sama dengan, garisnya lurus tebal.
Oke, kita gambar ya, kita hubungkan sampai ke bawah, kemudian 0,5 dan 4,0 posisinya di sini ya. Bagaimana cara menghubungkan? Nah, karena dia kurang dari atau sama dengannya ini ya, berarti kita gambarnya lurus. Nah, lurus ke sana ya. Inilah gambarnya. Ini anggaplah 4-nya di sini. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ini 0. Oke. Setelah itu didapat seperti ini. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kita uji titik. Uji titik boleh sembarang, tapi akan lebih dipermudah lagi kalau kalian menguji titiknya titik 0,0. Seperti ini ya, 5x ditambah y lebih dari 5. Misalkan x-nya dan y-nya diganti 0 ya, karena kita uji titiknya 0,0, maka akan diperoleh 0 itu lebih besar dari 5. Apakah benar pernyataannya? Salah kan? Nah, karena salah berarti titik 0,0 bukan daerah yang dikehendaki, bukan daerah penyelesaiannya. Oke? Kemudian 5x plus 4y ya, 5x plus 4y itu uji titiknya 0,0, dimasukkan saja, ketemu 0 itu kurang lebih atau sama dengan 20. Betul tidak? Betul. Berarti titik 0,0 merupakan daerah penyelesaian yang dimaksud. Lalu bagaimana cara arsirannya? Nah ya, berarti tadi seperti yang kita lihat bahwa apa, titik 0,0 untuk, nah ini kita tulis supaya kita tidak bingung ini titiknya mana. Kita tulis dulu 4y kurang dari 20, sedangkan yang titik-titik ini adalah 5x ini ya, 5x plus y, 5x plus y lebih dari 5 ya. Jadi titik-titik ini anggaplah, sebentar ya, ini anggaplah lurus. Ini kurang lurus, kalau lurus lebih baik lagi ya, ini aja. Nah, oke, nah kita tulis ya, 5x plus y lebih dari 5. Oke, setelah kita tulis, kita tandai bahwa garis ini adalah persamaan ini, ketidaksamaan ini, maka kita mulai mengarsir. Tadi diketahui bahwa titik 0,0 untuk persamaan, untuk pertidaksamaan 5x plus y kurang lebih dari 5 itu adalah salah, maka yang salah itu yang diarsir ya, yang salah itu yang diarsir. Oke, kemudian titik 0,0 untuk 5x plus 4y kurang dari atau sama dengan 20 termasuk, nah berarti dari sini ya, termasuk berarti ya tadi itu yang diarsir yang tidak termasuk, yang diarsir yang tidak termasuk. Nah, maka akan diperoleh daerah yang dimaksud adalah daerah ini ya, ini yang dimaksud. Nanti kalian arsir, oke, nih sampai ke bawah, berarti itu yang dimaksud ya. Kalau misal nih ya, saya tambahin supaya tidak ke bawah nih, berarti x nya itu harus lebih dari 0 dan demikian juga 0 y nya ya, lebih dari 0, maka arsirannya hanya sampai di atas sumbu x, karena kalau ke bawah y nya min, padahal tidak memenuhi yang diinginkan ya. Jadi gambarannya, arsirannya cuma ini saja ya, dari sini sampai sini ya. Jadi cukup jelas ya.
bahwa pernyataan yang salah itu yang diarsir. Pernyataan yang salah diarsir. Gitu. Lah ini tadi pernyataan benar kan berarti daerah sini ya. Nah, karena tadi yang diarsir itu yang salah, maka diarsirnya yang di atas. Supaya apa? Supaya ketahuan ini daerah arsirnya yang mana sih gitu ya. Ini harus kalian tulis supaya ingat ya. Daerah yang diarsir adalah bukan daerah yang diarsir adalah yang diarsir hitam ya. Daerah yang diarsir hitam adalah daerah yang penyelesaian. Gitu ya. Daerah yang diarsir merah adalah bukan daerah yang dikehendaki. Bukan daerah yang dikehendaki. Ya, paham ya? Daerah merah itu berarti daerah yang bukan dikehendaki. Sedangkan yang hitam ini adalah yang menjadi daerah penyelesaian. Kedua pertidaksamaan tersebut. Ya, semoga apa yang saya jelaskan di sini tidak menjadi ketidakpahaman ya. Saya berharap kalian paham. Dan seandainya masih ada sedikit ganjilan, silakan kalian WA saya ya. WA Japri saja ya. Nanti akan saya lebih lanjut jelaskan. Demikian ya. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan di sini bermanfaat bagi kalian semua. Oke? Selamat pagi, Tuhan memberkati.